Jumlah pasien sembuh COVID-19 di Indonesia hingga hari ini 6 Juli bertambah 814 orang hingga total akumulasi mencapai 29.919. Sementara kasus positif COVID-19 bertambah 1.209 orang menjadi 64.958 kasus dengan 3.241 meninggal dunia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto dalam konferensi pers yang berlangsung di Geraha BNPB hari ini. Kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.209 orang. Sehingga sekarang akumulasinya menjadi 64.958 orang. Kalau kita lihat total keseluruhan yang sembuh pada hari ini adalah 814 orang, sehingga akumulasinya menjadi 29.919. Hari ini kasus meninggal 70 orang sehingga totalnya menjadi 3.241 orang. Kalau kita bandingkan dengan angka kematian secara global, angka kematian dari kasus coronavirus yang positif secara global, memang angka kita masih berada di atas rata-rata global. Kita masih berada di sekitar 5,0%, sementara angka global berada di 4,47%. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo Jumat 4 Juli yang lalu menyatakan kalung anti COVID-19 hasil riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian atau Balitbangtan akan diproduksi massal bulan Agustus mendatang. Kalung eukaliptus dengan kandungan senyawa aktif 1,8 sineol ini diklaim ampuh membunuh virus setelah dipakai selama 15 hingga 30 menit. Hingga saat ini, vaksin COVID-19 masih dalam tahap pengembangan. Akibatnya, klaim kalung antivirus tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menurut dosen Departemen Biologi IPB sekaligus Sekjen Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Berry Juliandi, menyatakan bahwa komunikasi yang keliru mengenai hasil riset dapat berdampak fatal. Pertanian mengklaim bahwa kalung antivirus telah melewati sejumlah penelitian dan uji klinis di laboratorium Kementan. Dan apakah kalung berbasis tanaman atsiri ini menghalau COVID-19? Sudah ada Berry Juliandi, Sekjen Akademi Ilmuwan Muda Indonesia atau ALMI. Selamat sore Pak Berry. Ya. Selamat sore Mbak Fani. Baik, Pak Berry, Kementan ini sudah menyebut bahwa eukaliptus bisa menginaktivasi avian influenza atau flu burung yang juga sempat menjadi pandemi di Indonesia. Nah, ini gimana efeknya kalau terhadap COVID-19? Ya, jadi sebetulnya yang pertama ingin saya sampaikan adalah bahwa kita mengapresiasi ya seluruh upaya komponen masyarakat, baik pemerintah, institusi penelitian, universitas maupun masyarakat yang berusaha mencari upaya untuk penanggulangan COVID. Nah, salah satunya dari rekan-rekan peneliti kita di Kementan, tentu hasil ini akan sangat baik sekali, ya. Namun yang perlu kita waspadai adalah bahwa hasil penelitian ini memang belum dicoba langsung kepada virus SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab penyakit COVID, sehingga memang perlu penelitian lebih lanjut untuk membuat pernyataan bahwa eukaliptus atau senyawanya 1,8 sineol ini bisa menjadi obat untuk penyakit COVID-19. Oke, Pak Berry, saya potong Pak, maaf. Tapi Kementan ini sudah mengaku sudah melakukan riset, kemudian juga percobaan dari kalung antivirus ini atau kalung eukaliptus ini terhadap 20 orang pasien. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi penggunaan hanya 20 orang pasien menurut standar dari uji klinis itu belum cukup. Untuk uji klinis sendiri terbagi menjadi 3 tahap, dan tahap itu ada penambahan jumlah pasien yang harus dimasukkan sebagai peserta daripada uji klinis itu. Dan pada tahap ketiga atau pada tahap terakhir itu jumlahnya bisa mencapai ribuan dan harus mencakup berbagai lokasi. Jadi hanya dengan menggunakan 20 pasien itu tidak tepat disebut sebagai uji klinis. Apalagi pasien tersebut masih menggunakan pengobatan utama atau yang lain, dan kita tidak dapat memastikan apakah kesembuhannya itu karena kandungan dari eukaliptus atau 1,8 sineol yang diberikan oleh rekan-rekan kita di Kementan, ataukah karena sembuh memang karena obat lain yang juga sedang dikonsumsi.
Oke, Pak Beri juga sempat mengatakan kalau pengadaan kalung ini bisa menyebabkan adanya penurunan tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seperti apa Pak? Mungkin bisa lebih dielaborasi. Ya, jadi komunikasi yang salah terhadap suatu hasil penelitian memang akan berdampak negatif kepada masyarakat. Literasi dan pengetahuan terhadap proses penelitian maupun uji klinis yang sangat beragam. Kalau dari sejak awal dikatakan bahwa kalung ini adalah sebagai suatu upaya membantu penanggulangan atau bukan obat begitu, maka masyarakat akan tahu bahwa inilah bukan satu-satunya hal yang bisa digunakan mengobati COVID. Saya takut ketika masyarakat memakai kalung yang sudah disebut sebagai obat anti COVID, maka masyarakat akan merasa bebas untuk berinteraksi secara sosial dan melupakan protokol-protokol kesehatan yang seharusnya masih terus diikuti hingga saat ini. Gitu. Jadi seperti kita ketahui, memang pagi ini sudah ada konferensi pers dari Kementan ya, yang mengkoreksi pernyataan bahwa kalung ini adalah anti COVID atau antivirus. Hanya merupakan semacam jamu atau pelega pernapasan. Nah, jika komunikasi ini sejak awal seperti itu, tidak akan gaduh seperti ini dan tidak akan menimbulkan dampak yang negatif gitu di masyarakat. Oke. Tapi mungkin terakhir Pak Beri, kalau misalnya untuk jamu atau obat herbal yang sejenis jamu tersebut, seberapa tinggi atau seberapa efektif dalam menangkal virus COVID-19 atau meningkatkan sistem imun tubuh di tengah warga saat ini? Ya, kita memiliki banyak sekali kearifan lokal ya di masyarakat Indonesia karena kaya akan biodiversitas yang sudah kita punya dari dulu hingga sekarang. Masuk salah satunya jamu ya. Tidak dapat diragukan lagi bahwa jamu secara praktek ya masyarakat dan sudah terbukti dalam berbagai kajian ilmiah itu memiliki kemampuan untuk misalnya menaikkan daya tahan tubuh. Dan ada juga yang mampu menjadi anti mikroba, anti inflamasi, bisa memodulasi sistem kekebalan tubuh. Itu sangat kita ketahui. Jadi tidak ada masalah eukaliptus ingin diklaim sebagai salah satu herbal atau salah satu jamu yang dapat membantu daya tahan tubuh misalnya atau membantu menjadi anti inflamasi atau sejenisnya. Ini sesuai memang dengan keadaan ilmiah yang ada sekarang. Jadi pemakaian jamu atau obat-obat herbal selama itu dalam dosis yang baik dan terkontrol, saya yakin akan mampu membantu penanganan atau penyembuhan dari penyakit COVID-19. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Beri Juliandi dari ALMI. Selamat sore. Ya, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya kembali berduka setelah seorang dokternya meninggal dunia pada Senin pagi akibat terpapar COVID-19. Puluhan tenaga medis dan akademisi Fakultas Kedokteran Unair Surabaya memberikan penghormatan terakhir saat mobil ambulans membawa jenazah Dr. Putri Wulan Sukmawati ke kampung halamannya di Sidoarjo, Jawa Timur. Prosesi penghormatan dokter kelahiran Malang ini sesuai dengan protokol pemulasaran COVID-19, yakni jenazah tetap berada di dalam ambulans dan Dr. Putri Wulan Sukmawati yang tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan anak meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Direktur RSUD Sutomo Surabaya mengatakan Dr. Putri Wulan Sukmawati meninggal dunia akibat COVID-19. Dokter yang tidak lama lagi akan lulus ini telah menjalani perawatan sejak 17 Juni di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dr. Putri Wulan Sukmawati merupakan keponakan dari Dr. Arif Basuki, dokter anestesi di Rumah Sakit Haji yang juga meninggal dunia akibat COVID-19 Juni atau akhir Juni yang lalu. Di UNER, kemudian karena kondisinya tidak baik, kemudian kita pindahkan ke Sutomo. Jadi pandemi ini semoga segera berlalu. Jadi luar biasa memang. Itu menunjukkan bahwa mari kita menegakkan protokol kesehatan di sekitar. Kita tidak tahu kontaknya di mana, kita tidak tahu kapan kita kena.
Puslap 4 Polri tengah meneliti jenis bom yang meledak di Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu sore kemarin. Simak informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini.